Bayangkanlah Anda tidak makan selama 24 jam. Anda kelaparan. Atau kita ini yang membutuhkan 300 gram protein dan hanya memasukkan makanan protein sebanyak 60 gram. Berarti ada kekurangan 240 gram. Bagaimana tubuh menutupi kelaparan atau kekurangan makanan tersebut? Tubuh akan membuat keseimbangan, menutupi kekurangan nutrisi itu dengan menghancurkan sel-sel yang tua atau sel-sel yang tidak layak untuk dipertahankan, melakukan daur ulang, dan proses penghancuran itu menghasilkan material yang akan digunakan untuk kebutuhan tubuh sebagai bahan pembangun atau sebagai sumber energi. Proses ini disebut autofagi. Autofagi secara kasarnya diterjemahkan sebagai memakan diri sendiri. Untuk proses autofagi, organel sel yang disebut lisosom itu memegang peran yang sangat penting. Lisosom ini mengandung enzim hidrolitik, enzim pencernaan. Enzim inilah yang berfungsi menghancurkan bagian-bagian sel atau sel itu sendiri, dan kemudian menggunakan material-material dari penghancuran tersebut sebagai bahan dibangun sel baru atau untuk sebagai sumber energi. Lisosom dibentuk oleh retikulum endoplasma dan Golgi kompleks. Bayangkanlah jika sebuah sel sudah mengalami inefisiensi, sudah tua, mengalami masalah metabolisme karena mitokondrianya sudah banyak yang rusak. Itu berarti sel tersebut hanya mengandalkan proses penghasilan pembentukan energi di sitoplasma dengan memaksimalkan fermentasi asam laktat. Ini adalah pemborosan bahan bakar dalam sel dan juga menghasilkan senyawa-senyawa yang bersifat racun disebut asam laktat. Maka sel-sel seperti ini mitokondrianya harusnya didaur ulang supaya dibentuk sel-sel baru. Jika sel-sel yang mengalami kerusakan mitokondria itu tetap dipertahankan, tidak mengalami autofagi, itu berarti sel-sel itu adalah sel-sel yang sakit, dan jika itu terakumulasi, itulah yang memicu sel-sel kanker, sel-sel yang rakus dalam menggunakan gula, namun sangat tidak efisien. Tanda-tanda disebut sebagai penuaan adalah masalah metabolisme yang tidak efisien. Sayangnya, tanda-tanda penuaan itu seringkali sebetulnya adalah tanda-tanda penyakit. Itu terjadi karena ada akumulasi sel-sel yang rusak. Ada akumulasi sel-sel yang tidak efisien. Sel-sel yang telah mengalami kerusakan mitokondria. Namun sel-sel ini tidak mengalami autofagi. Sel-sel ini tetap dipertahankan. Karena
proses autofagi tidak berjalan efisien atau proses autofagi semakin berkurang. Nah, saudara, itu berarti sebetulnya proses ini bisa kita hentikan. Apa yang disebut penuaan itu sebetulnya bisa dibalik, bisa dilakukan penyembuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa autofagi didorong oleh kelaparan. Jadi kita bisa merekayasa proses kelaparan sehingga tubuh melakukan autofagi. Ada banyak cara kita merekayasa kelaparan. Sebutlah contohnya intermittent fasting. Ini adalah satu cara puasa di mana makan malam itu diakhiri pada jam 8 malam dan paginya tidak ada sarapan dan kemudian makan siangnya jam 12. Jadi selama 18 jam tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh. Namun tetap minum. Ini adalah proses rekayasa kelaparan untuk memaksimalkan autofagi. Sehingga sel-sel tua, sel-sel yang inefisien berombak. Dan material-material perombakan itu dipakai untuk membangun sel-sel baru. Jadi ada peremajaan sel melalui proses rekayasa kelaparan. Cara lain adalah dengan kelaparan secara hormonal. Konsumsi sedikit karbohidrat atau tidak makan karbohidrat itu akan memaksa tubuh menurunkan kadar insulin. Dengan demikian, insulin yang rendah menyebabkan glukagon akan naik. Insulin adalah hormon anabolik, hormon penimbun. Sebagai lawannya adalah glukagon. Glukagon adalah hormon perombak, hormon katabolik. Itu bersama dengan hormon pertumbuhan. Jadi jika ada perombakan, setelah itu akan dilakukan pembentukan sel baru. Ini proses katabolik itu akan membuat peremajaan sel. Jadi sedikit karbohidrat atau tidak makan karbohidrat itu akan mendorong terjadinya proses autofagi. Cara lain adalah cara yang jika Anda Muslim, Anda biasa puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau puasa di bulan Ramadan. Puasa itu akan membuat tubuh melakukan peremajaan sel-sel. Sel-sel itu akan dihancurkan. Dan itu berarti termasuk beberapa organ yang sakit, yang menyimpan banyak sel-sel yang rusak, itu akan disembuhkan. Nah, sayangnya, banyak orang yang melakukan puasa tidak menikmati keuntungan dari kelaparan yang dilakukan. Sebab dia memulai puasanya dengan kadar insulin yang tinggi. Sebab mereka memulai makan sahur dengan makan makanan karbohidrat yang banyak, dengan gula yang banyak, sehingga memicu naiknya insulin. Insulin akan menghambat proses autofagi, sebab insulin adalah hormon anabolik, sementara autofagi itu adalah proses katabolik. Kesalahan kedua adalah kesalahan dalam berbuka puasa. Jika mereka berbuka puasa, mereka juga menyebabkan kenaikan insulin yang tinggi. So, mereka berbuka puasa dengan makanan gula yang banyak, karbohidrat tinggi, sehingga insulin naik. Ini akan menghambat proses autofagi. Kemudian setelah itu makan banyak. Makan banyak, maka proses anabolik akan terjadi. Dan proses katabolik berhenti. Saudara, perlu diingatkan bahwa autofagi adalah proses katabolik, proses penghancuran. Dan jika kita memicu kenaikan hormon-hormon anabolik seperti insulin, maka proses katabolik itu
terhenti. Demikianlah betapa pentingnya kelaparan itu untuk penyembuhan penyakit atau menghambat penuaan yang cepat.